Kaleidoskop. Oke, stop di sini dulu. Saya mau tanya dulu nih ke rekan-rekan semuanya. Kaleidoskop Growing Together 2023, sepanjang 2023, pertanyaan saya yang pertama, sudah berapa kali nih Growing Together diadakan di sepanjang 2023? Mungkin bisa ketik di live chat ya. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, kapan pertama kali di tahun ini Growing Together diselenggarakan? Oke, saya lihat dulu di chat untuk bisa nge-refresh kita semua. Kak Cika jawab, ada 12 bukan sih? Ayo, yang lainnya. Tebak, 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 tebak. 10. Oke. Yuk, yuk, yuk. Oh, 8. Ya, dari kapannya ini Kak Cika nyebut Januari, Kak Tere 10. Oh, berarti 10 kali. Oke, dari Februari 10 kali. Oke. Ya, dua pertanyaan itu ya. Jadi eh, yang pertama, sudah berapa kali Growing Together ini diadakan tahun 2023 ini, dan kapan pertama kali diadakan ya? Itu next slide, Christian. Nah, ini dia. Ya, betul sekali. Jadi, eh, Growing Together itu sudah 10 kali ya, 10 tema yang disampaikan dan juga kita bahas bersama-sama di sepanjang tahun 2023. Memang mulainya itu Januari, tapi itu untuk apa namanya pengarahan diskusi. Itu dipakai di tanggal 30 Januari, tapi sebenarnya Growing Together-nya sendiri itu dimulai di apa namanya Februari dipakai sebagai bulan untuk diskusi. Makanya waktu itu temanya Growing in Love. Lalu juga dilanjutkan dengan tema-tema selanjutnya, ada keuangan, ada kopi dan kecanduan, dan seterusnya sampai yang kemarin ada Advent ya, topik tentang Advent gitu. Nah, berarti 10 kali, jadi tadi ada beberapa yang benar, ada Yeni, lalu juga ada Bu Lili. Kak Cika kelebihan 2, Bu Winarti kurang 2 nih. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk intermezzo saja. Oke, dan mulainya juga sudah dari Februari ya. Oke, next slide, Christian. Kita akan sama-sama nih nge-review ya, maksudnya melihat lagi tema-tema Growing Together sepanjang 2023. Dimulai dari Februari itu ada Growing in Love. Nah, ini tema yang dibuka waktu itu memang Februari dan diarahkan untuk bisa sama-sama diskusiin sebenarnya gimana caranya kita untuk bisa bertumbuh dalam kasih, dalam cinta kasih yang benar, yaitu cinta kasih Tuhan gitu. Saat itu memang banyak yang bergabung dan saat itu masih satu grup ya, satu satu grup WhatsApp isinya banyak sekali orangnya, dan waktu itu diselenggarakan selama 1 bulan juga. Lalu lanjut ke bulan berikutnya, itu tema yang paling diusulkan waktu itu. Jadi ada usulan juga dari beberapa peserta atau anggota Growing Together untuk membahas topik keuangan. Wah, ini apa namanya, nggak hanya keuangan sebenarnya, tapi juga stewardship, lalu juga bagaimana bisa mengatur finansial yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita, bahkan juga akhirnya berdampak juga di komunitas Kristen kita dan gereja. Itu. Lalu juga waktu itu sudah mulai ada beberapa evaluasi untuk bisa membagi di dalam kelompok yang lebih kecil, sehingga waktu itu dibuat jadi 2 grup gitu ya. Lanjut ke April, yaitu ada topiknya, temanya itu kopi dan kecanduan, looking at modern life. Nah, ini banyaknya pecinta kopi. Saya senang sekali sebenarnya di bulan ini itu bisa ngomongin banyak terkait kopi, tetapi ternyata yang menjadi core dari pembahasan ini tidak hanya kopi ya, kopi kita minum gitu ya, tetapi benar-benar dari bagaimana kita bisa melihat eh, kecanduan itu bukan tentang kopinya saja, tapi bagaimana banyak hal yang modern life sudah menjadi candu dari kita, bahkan sampai ke gadget, gawai, dan sebagainya yang menjadi candu, dan dari situ apakah kita juga ada waktu-waktu yang khusus untuk kita sampaikan atau kita eh, gunakan untuk Tuhan, kita pakai untuk Tuhan.
kita persembahkan untuk dia. Nah, itu dibahas di situ. Lewatnya kopi, karena memang banyak yang suka kopi juga ternyata. Nah, itu yang menjadi tiga tema pertama dari bulan Februari, Maret, April di tahun 2023. Oke, lanjut ke berikutnya. Di Mei, karena juga berkaitan dengan bulan pendidikan ya itu kita mengambil tema tentang pendidikan, Quo Vadis pendidikan anak. Waktu itu memang difokuskan bagaimana kita bisa membahas masa depan, pendidikan anak, generasi berikutnya, generasi selanjutnya itu akan membahas atau akan seperti apa gitu ya. Sebenarnya di dalam diskusi pun juga banyak yang men-sharingkan past, present, dan future. Jadi dulu kayak gimana sih diajarnya pendidikannya. Lalu secara present saat ini itu uh, apa yang saat ini sedang dikerjakan di dalam dunia pendidikan. Lalu bagaimana usulan-usulan, lalu juga ide-ide terkait pendidikan anak di masa depan, pendidikan di masa depan. Dan pendidikan anak ini mau dibawa ke mana gitu. Dan apa yang menjadi fondasi dari pendidikan anak bagi orang-orang Kristen ya harusnya firman Tuhan, Alkitab itu sendiri. Itu yang banyak juga dibahas di sepanjang bulan Mei tentang Quo Vadis pendidikan anak. Oke, nah Juni-Juli itu cukup istimewa karena kita mengupas satu tema sebenarnya, tapi ini ada dua bulan dengan topik-topik yang berbeda, yaitu liburan bersama Kristus. Bagaimana kita bisa melihat masa-masa liburan, karena Juni-Juli itu kan kalendernya juga ada kalender libur ya, kalau anak-anak sekolah, sehingga itu summer break. Nah, di situ kita juga mengambil waktu untuk bisa berlibur tidak hanya untuk fun-fun saja, tapi bisa refresh di dalam Tuhan. Jadi ada masa istirahat, yang mana masa istirahat itu juga diberkati Tuhan loh. Jadi disitulah kita bisa berbagi bagaimana liburan kita itu bisa punya meaning, bisa punya makna, meaningful. Nggak cuma menghabiskan waktu, nggak cuma leha-leha atau bahasa Jawanya itu layah-layah, nggak hanya itu, tapi benar-benar digunakan semaksimal mungkin untuk tetap bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan. Itu yang dibahas sepanjang Juni dan juga Juli. Lalu berikutnya, Christian. Oke. Nah, ini kita masuk ke semester 2, itu masuk ke bulan Agustus, September, dan Oktober. Nah, di Oktober ini, kita bisa melihat topiknya sangat merah putih ya, karena bulan Agustus itu kemerdekaan dalam Kristus, dan kita membahas bagaimana arti sebenarnya dari merdeka di dalam Kristus itu seperti apa. Merdeka itu apakah bebas melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki, tidak mau terikat, atau bebas tapi bertanggung jawab karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus. Itu yang menjadi hal yang paling paling banyak disoroti oleh teman-teman di Growing Together pada bulan itu. Dan itu menjadi salah satu berkat juga bagaimana teman-teman rekan-rekan ternyata menyadari gitu, bagaimana Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa, kita perlu bertanggung jawab juga atas kemerdekaan itu. Itu yang dari bulan Agustus ya. Lalu September dan juga Oktober. Ini kalau dilihat dari dari temanya itu memang mengangkat tema digital, ada yang digital quotients atau DQ, lalu juga ada keluarga era digital. Digital quotients ini sendiri memang disampaikan di bulan September untuk mempersiapkan bulan Oktober, gitu ya. Dan bulan Oktober adalah bulan ulang tahunnya Sabda, dan itu memang banyak hal digital, AI, lalu juga unhack dilaksanakan di bulan Oktober, sehingga untuk bisa ikut sama-sama nih mempersiapkan bulan digital lah, kurang lebih seperti itu. Dipilihlah topik Digital Quotients DQ atau kecerdasan digital. Di sana kita membahas 8 aspek DQ ya. Banyak yang mengaku gitu ya. Akhirnya 8 aspek itu malah jadi kayak check up gitu. Daftar untuk ngecek. Saya sudah benar nggak ini dalam misalnya bermedsos, dalam mengakses internet,
dalam menjaga privasi dari data yang saya miliki di dunia digital, dan seterusnya. Jadi itu menjadi semacam checking ya dari rekan-rekan yang mengikuti Growing Together pada bulan September tentang digital quotients. Dari situ akhirnya masuk ke keluarga era digital. Jadi sudah dibekali dengan kecerdasan digital dan saatnya untuk bisa mengerti nih gimana kondisi keluarga era digital. Dan tadi saya sempat kelewat ya, di bulan September ke Oktober ada transisinya, yaitu dari DQ ke AIQ. Kenapa ke AIQ atau AI Quotients, kecerdasan atau cerdas AI? Nah itu karena memang AI saat ini sudah sangat booming sekali dan sudah memasuki banyak aspek dalam kehidupan keluarga modern. Jadi itu yang juga menjadi transisi kepada bulan Oktober, keluarga pada era digital. Keluarga pada era digital sekarang tentunya beda dengan keluarga pada era digital zaman dulu. Bahkan sebelum dan sesudah COVID pun itu sudah beda, apalagi sekarang ditambah dengan adanya AI. Nah itu yang menjadi kupasan, menjadi pembahasan yang menarik juga, dan banyak yang sharing sebenarnya belum digital-digital amat. Saya sendiri juga mengalami di keluarga saya sendiri belum semuanya digital, tapi memang menuju ke situ. Maksudnya pengen belajar untuk menuju ke situ gitu. Harus bisa siapkan diri juga karena mau siapa lagi yang bisa mendidik atau membina generasi penerus dari keluarga tentang bagaimana hidup di dunia digital yang seturut dengan firman Tuhan, kalau bukan kita juga memperlengkapi diri. Itu yang dibahas sepanjang bulan Oktober dan juga kaitannya dengan bulan September. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Next, dan November kemarin karena mempersiapkan Natal gitu ya, mempersiapkan Natal itu bulan November, tentunya banyak gereja dan juga rekan-rekan saya yakin sudah mempersiapkan Natal itu jauh-jauh hari, bulan-bulan yang 2-3 bulan sebelum Desember gitu ya. Tapi memang November ini kita mau pakai karena mau mempersiapkan Natal dan juga sekaligus memperkenalkan lagi atau mengangkat lagi topik Advent ya, menantikan kedatangan Kristus. Ada 4 topik yang sangat memberkati dan asik sekali untuk dibahas dari Advent. Waktu itu kita menggunakan source atau sumber dari Bible Project, dan ada 4, ada damai, ada sukacita, ada pengharapan, dan juga ada kasih yang dibahas sepanjang 4 minggu bulan November. Dan banyak yang bilang, wah ini hal yang baru, tapi ada juga yang di-refresh lagi, diingatkan lagi kalau ada masa ini di gereja, dan itu senang sekali bisa memperlengkapi rekan-rekan yang mengikuti Growing Together pada November kemarin untuk bisa lanjut mempersiapkan Natal di gereja, di komunitas Kristen masing-masing. So, thank you untuk semuanya, dan Desember hari ini kita bisa sama-sama merayakan sepanjang tahun 2023, dan juga kita bisa sekaligus merayakan Natal bersama di dalam kelompok Growing Together. Saya sendiri sangat tersentuh gitu ya dengan sharing-sharing dari rekan-rekan semuanya, dan itu secara dari kami juga, dari tim Sabda juga sangat terberkati dengan banyaknya sharing, banyaknya masukan, lalu juga ideas terkait diskusi-diskusi yang sudah dilaksanakan di sepanjang 2023, untuk cek lagi, oh ternyata ada juga peserta-peserta atau anggota yang berpikiran seperti ini, yang berpendapat seperti ini, dan itu sangat luar biasa. Saya juga mengapresiasi untuk semua rekan yang sudah bergabung di sepanjang tahun 2023. Oke, bisa next slide. Nah, ini ada beberapa laporan statistik. Jadi, sepanjang 2023 ada, kalau misalnya di total peserta yaitu ada 582 peserta. Jadi rata-rata di setiap bulan itu mencapai ya 58 orang ya, 58 orang. Memang kadang naik turun, ada yang tinggi sekali, ada yang rendah, kayak misalnya bulan Mei itu 45, tapi secara rata-rata itu sudah cukup gitu ya untuk bisa dilaksanakan di 2 grup. Itu yang 58 peserta gitu ya.
Lalu rata-rata keaktifan dari respons ini bukan semua chat dihitung ya, tapi benar-benar respons menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh fasilitator, menanggapi sharing dari rekan yang lain, lalu juga memberikan opini dari diri sendiri, sharing sendiri. Nah, itu juga itulah yang dihitung sebagai respons, dan keaktifannya rata-rata ada di angka 270. Itu yang kita selalu laporkan juga ya di saat pengarahan Growing Together di Zoom, dan itu sangat-sangat memberkati juga. So thank you juga untuk rekan-rekan peserta yang sudah setia untuk mengikuti Growing Together sepanjang 2023. Oke, next slide. Dan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada 34 volunteer anggota Growing Together yang boleh berpartisipasi aktif menjadi fasilitator partner, mendampingi, menolong rekan-rekan Sabda. Karena kami percaya kalau semuanya ini dilaksanakan hanya dari Sabda, dan itu tidak akan bisa maksimal gitu. Tapi ketika ada evaluasi dan pengen melibatkan rekan-rekan dari Growing Together anggota untuk menjadi fasilitator partner, itu juga sangat menolong untuk bisa mengatur dinamika dari grup, lalu juga mengaktifkan diskusi, dan juga bisa memberi dampak juga ternyata kepada rekan-rekannya yang lain di dalam grup itu. Dan kami juga berterima kasih kepada nama-nama yang ada di sini, dari Pak Adolf, Pak Anggiat, Bu Anita, sampai Bu Marlina, Pak Martin Pinatik. Dan next slide masih ada lagi, ini ada 34, ada Pak Martino, eh, Pak Robert, Pak Ronald, Bu Mas Naulimal, Marbun, dan juga rekan-rekan yang lain, Bu Susi, Bu Umiati, Pak Foldi, Bu Yvonne, Pak Samuel Siswono, Pak Samuel Dani. Terima kasih sudah menolong dalam uh, Growing Together 2023 sebagai fasilitator partner dari rekan-rekan Sabda. Itu sangat menolong. Oke, terima kasih. Next slide, ini adalah kesan dari Growing Together. Jadi boleh nih Bapak Ibu sekalian juga mengetikkan nih apa nih kesannya saat mengikuti Growing Together, tapi ini garis besar dari apa yang sudah terjadi sepanjang 2023. Komunitas Growing Together ini sudah tumbuh menjadi komunitas yang benar-benar bertumbuh di dalam Kristus, dan punya rekan-rekan yang apa ya, sense of ownership-nya itu tinggi di dalam grup gitu. Jadi kami juga berterima kasih untuk rekan-rekan yang sudah setia bergabung ya, dan menjadi wadah juga untuk saling berbagi dan saling menguatkan. Nggak hanya berbagi knowledge, tapi juga bagaimana sharing pribadi, pengalaman pribadi apa yang dialami, dan juga akhirnya dikuatkan oleh teman-teman yang lain, support dari rekan-rekan di dalam grup. Itu juga yang terjadi di dalam kelompok Growing Together. Dan tentunya yang paling utama adalah pembentukan rohani sebagai disiplin kita belajar firman Tuhan melalui grup. Karena kalau belajar firman Tuhan hanya sendiri, rasanya pasti akan ada yang kurang. Jadi ketika ada komunitas, ada orang-orang, ada teman-teman yang sama-sama belajar, itu akan lebih seru, lebih asik, dan juga akhirnya lebih kaya apa yang kita dapat gitu ya. Dan yang berikutnya menjadi pengingat untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam Growing Together pun bisa belajar istilah-istilah baru, karena ada beberapa rekan juga yang ngasih testimoni bahwa ini ada istilah-istilah baru nih di Growing Together untuk bisa dibagikan ke gereja maupun komunitas pelayanannya. Dan ini Growing Together di tahun 2023 ini juga menjadi kado Natal bagi rekan-rekan semuanya di tahun 2023 ini, dan kiranya Natal ini semakin berkesan untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam Kristus, menikmati hadirat Tuhan di dalam diri kita. Dan jangan lupa, jangan disimpan sendiri, tapi juga dibagikan ke orang lain, ke rekan-rekan yang lain juga. Oke, terima kasih, dan arsip dari Going Together diupdate secara berkala oleh tim teknis, dan bisa dicek di situs murid21.org/komunitas. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan saatnya kita akan dengarkan nih. Tentunya kalau dari saya saja kan kesannya juga pasti kurang gitu ya. Pasti ada juga rekan-rekan yang pengen nih bersuara, pengen juga memberikan testimoninya, open mic. Jadi saya akan mempersilahkan beberapa rekan yang akan
open mic untuk testimoni dan juga harapan ya 2024 untuk GT. Ada Pak Beni, ada Pak David Tobias, ada Bu Lili, dan juga ada Bu Lina Kusumawati. Nah, nanti rekan-rekannya lain menyusul ya. Jadi setelah empat ini, silakan nanti saya akan buka waktunya untuk bisa dengan testimoni. Oke, silakan Pak Beni dulu. Iya, semuanya shalom semua. Shalom, Pak. Ya Pak, aku awalnya gabung di Growing Together ini awalnya sebenarnya pengen belajar firman Tuhan sih. Nah ternyata ada grup WA itu ada Growing Together nih. Nah ini apa ini kan? Aku nggak tahu. Akhirnya aku klik. Ternyata kok ini menarik sih diskusinya gitu. Jadi lebih paham kebenaran firman Tuhan sih di grup Growing Together ini gitu. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, teman-teman yang belum masuk, ayo gabung di ayo gabung di Growing Together, nggak bakalan nyesel gitu. Kita belajar firman Tuhan gitu, diskusi bareng, nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Nah harapan di tahun 2024 adalah ya lebih ke maksudnya lebih ke ini sih, tema yang menarik, diskusi yang menarik gitu sih, tema-tema yang tema-tema yang sesuai dengan perkembangan zaman lah gitu maksudnya. Itu Oke. sih bro, thank you bro. Terima kasih Pak Beni. Thank you untuk sharing-sharingnya. Terima kasih ya. Tadi Pak Beni sharing ya. Jadi awalnya tidak tahu itu apa, tapi setelah masuk, nah, melekat di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, berikutnya nih ada Pak David Tobias. Ya, shalom rekan-rekan semua, Kak Nikos, tim Shalom, Subnet. Pak. Ya, senang sekali bisa berjumpa ya di Zoom ini, karena dari awal kita sudah bersama dari bulan Februari, lalu eh, kalau mau disimpulkan satu kata untuk Growing Together itu relevan ya kalau bagi saya. Topik-topiknya itu sangat menjawab kebutuhan. Jadi dari keluarga, keuangan, terus sampai tentang yang kopi dan lain-lain ya, sampai kemerdekaan, love semua. Itu semuanya relevan dan diskusinya nyata. Di dalamnya juga ada kesaksian-kesaksian yang jadi berkat. Itu yang nggak bisa didapatkan di tempat lain ya. Eh, kalau di dalam penyelidikan Alkitab, itu kan lebih banyak fokus ke Alkitabnya, tapi di Growing Together ini lebih banyak ke kesehariannya. Itu yang sangat jadi berkat, dan interaksi dengan teman-teman pun jadi berkat. Kita seperti sudah jadi keluarga ya. Walaupun terpisah-pisah grupnya, kadang-kadang kita kangen juga sama yang malam. Saya lebih banyak ikut yang pagi sekarang. Oke. Dan harapannya untuk tahun depan, Growing Together bisa tetap ada menaungi kita semua, dan kita sama-sama bisa membahas topik-topik yang relevan, terutama juga mungkin tahun depan itu kan tahun yang orang bilang panas ya, pemilu dan lain-lain. Semoga lewat Growing Together kita bisa membawa keteduhan, kedamaian, dan berkat buat komunitas di tempat kita berada. Itu saja, Kak Niko, teman-teman. Amin. Terima kasih Pak David Berhati. Tobias untuk sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak David ini juga sudah setia juga mengikuti Growing Together ya. Dan keren-keren kalau sharingnya Pak David pasti banyak juga yang menanggapi dan terberkati dari sharing-sharingnya. Terima kasih Pak David. Oke, berikutnya dari Bu Lili. Selamat pagi. Pagi Bu. Pertama kali saya ikut Growing Together memang Februari. Waktu itu sebetulnya saya mencari komunitas karena kebetulan kelompok KTB saya mandek gitu loh, karena kesibukan gitu loh. Bisa dilakukan online tapi mandek. Jadi saya mencari grup. Saya pikir wah ini ada KTB, Growing Together kan sama dengan KTB. Dan ternyata surprise saya wow, karena kalau di tempat saya itu KTB lebih seperti kepada PA bersama karena grupnya sama kan, jadi kita tumbuh sama-sama. Tapi di sini seperti yang dari Pak Tobias bilang membahas tema-tema bukan hanya Alkitab tapi lebih ke
kehidupan sehari-hari apa yang kita butuhkan, dan tapi juga melibatkan ayat Alkitab. Saya sangat terberkati sharing teman-teman, jadi tetap aja walaupun itu membahas masalah kekinian, tapi selalu ada teman-teman yang sharing ayat Alkitab, itu luar biasa. Saya tumbuh di sana. Satu hal lagi yang juga wow adalah karena ini kelompoknya kan interdenominasi ya, dari berbagai denominasi. Jadi tidak hanya saya segini, dan betul-betul saya belajar banyak dari tempat ini. Yang kedua adalah waktu pertama cuma disyaratkan 2 kali, nongol 2 kali seminggu. Saya pikir kok sedikit sekali. Tapi ternyata itu adalah, saya mengalami juga ada bulan-bulan tertentu di mana di tengah kesibukan gitu loh. Karena 2 kali seminggu itu kita memaksakan diri, pasti bisa 2 kali seminggu. Ada bulan-bulan tertentu di mana mungkin di minggu-minggu ke saya agak kurang aktif, termasuk yang nongol 2 kali seminggu itu. Saya pikir itu luar biasa, segala sesuatunya sudah dipikirkan oleh tim Sabda sehingga kita betul-betul baik yang bisa nongol sering maupun yang itu tetap terberkati dan tetap bertumbuh. Harapannya untuk 2024 mungkin mirip dengan Pak David Tobias, ini tahun panas dalam tanda kutip karena pemilu, biarlah materi-materinya mungkin membahas yang terkait sehingga kita juga bisa membawa diri kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan di tengah arus yang agak panas ini. Itu sih Kak Nikos, terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Ya, itu ya, kita sudah tahu semua Ibu Lili juga sebagai anggota yang aktif, tapi juga bagian dari yang 2 kali seminggu. Oke, nggak apa-apa Bu. Yang penting tetap menjadi berkat dan juga terberkati. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya ada Bu Lina. Shalom Bu Lina. Suaranya belum terdengar ya Bu ya? Volume pakai HP ya. Bagi volume HP-nya mungkin bisa dikeraskan Bu. Oh, sepertinya tidak bisa. Aduh, sayang sekali. Oke, Bu Lina mungkin bisa rejoin untuk nanti bisa bergabung lagi. Jadi keluar dulu, nanti gabung lagi untuk supaya bisa cek nih untuk audionya. Gitu ya Bu ya. Oke. Oke, mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin sharing dulu sembari menunggu dari Bu Lina tadi. Ini juga sudah ada beberapa yang berbagi nih. Saya dari Pak Yeni, saya merasa terberkati mengikuti GT. Apa yang tadinya saya nggak tahu, sebentar. Apa yang tadinya saya nggak tahu dan nggak paham, di sini saya mengetahui. Wes, puji Tuhan. Dari Kak Cika, keren-keren nih testimoninya. Ya, terima kasih juga nih. Lalu juga ada dari Kak Loa Wilianto, mantap sharing Pak David, terima kasih atas pendapat topik yang relevan. Oke, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang lain. Mungkin ada yang ingin share? Saya kasih kesempatan. Oh, ada Resen. Kak Cika, silakan. Oke. Semoga WP-nya oke. Karena kalau buka video, WP-nya suka hilang timbul tenggelam. Oke, Kak. Oke, ya. Oke, shalom semuanya. Mungkin nggak tahu sih sedikit apa banyak aku sharing. Cuma yang jelas, aku ikut pertama kali itu Agustus ya gitu. Agustus itu pun juga dengan beribu pertimbangan gitu. Karena belum tahu itu ada WA group, jadi dalam pikiranku, ada sebulan ngapain aja nge-zoom kali ya gitu. Nggak ada bayangan sama sekali gitu kan. Terus nanti ini bakal bahas apaan aja sih gitu kan. Tapi setelah ikut dalam perjalanannya tuh kayak, aduh kalau bisa ini GT-nya adain terus dong gitu. Kayak ngerasa terberkati banget gitu kan. Dengan sharing-sharing dari rekan-rekan semua yang tanpa mengenal batas umur, denominasi, tapi nggak pelit berbagi pengalaman gitu ya. Dan kalau yang paling membahagiakan dan paling memorable tuh ketika jadi fasilitator partner, karena bukan anak yang senang memimpin, jujur aja, bukan anak yang bisa mengajak, karena aku lebih senang diajak gitu kan, ayo Cik gitu, tapi ini dipaksa gitu, harus bisa menanggapi, padahal orang itu suka bingung gitu kan, kalau misalnya
ada moderatornya mungkin enak gitu ya, bisa nyambung-nyambung. Tapi ini karena aku yang harus mengajak, dan kalau tiba gilirannya memang aku yang berjalan gitu, jadi aduh aku mau ngapain gitu ya, aduh nggak ada bayangan sama sekali gitu. Tapi bersyukur sama Tuhan gitu kan, dengan teman-teman dari tim Sabda gitu, yang aku ingat kalau nggak salah yang pertama tuh Kak Mei, terus terakhir Kak Tere ya kalau nggak salah gitu, yang nyemangatin gitu kan. Jadi aku pede gitu kan, walaupun salah atau benernya yang penting maju aja dulu gitu. Dan itu sangat berkaitan dengan yang tema bulan September, keluarga gitu ya. September atau Oktober aku lupa, tentang keluarga. Jadi oh iya ya, kalau kita berani ngomong, kalau kita mau nih berusaha nih, pasti keluarga kita akan menghargai, akan respect gitu. Dan itu ternyata sudah dilatih duluan jadi fasilitator partner. Jadi akhirnya terbawa di rumah gitu. Itu ya sih Kak, nggak tahu mau ngomong apa lagi, bingung. Thank you Kak. Thank you Kak Cika. Ya, terima kasih. Bu Lina, apakah sudah bisa bergabung kembali suaranya? Coba, bisa Kak? Bisa Bu. Oke, nice. Oh bisa. Silakan. Oke. Selamat siang untuk teman-teman semua. Saya bersyukur dapat bergabung di Growing Together Sabda ini, dan yang saya suka itu topik-topik yang kita bahas itu selalu dikaitkan dengan Alkitab gitu, dan juga ada penerapannya. Jadi kita nggak cuma belajar, tetapi benar-benar mendarat di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh dengan dasar firman Tuhan itu kita berjalan, kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu yang sungguh saya bersyukur. Dan walaupun dalam perjalanannya ikut ini ya, Going Together itu ada pertanyaan-pertanyaan atau ada pembahasan-pembahasan yang saya kadang nggak bisa jawab juga pertanyaannya. Terus baca artikelnya ya kadang ini bacanya saya juga nggak mudeng, ini artinya maksudnya gimana gitu. Tapi tetap saya komitmen untuk lanjut, untuk ikut, karena saya yakin bahwa pasti ada berkat yang akan kita dapatkan gitu. Dan kalau tadi Bu Lili sempat bilang sempat karena kesibukan gitu ya, dia masuk minimal seminggu 2 kali, ada 2 minggu berturut-turut itu nggak bisa masuk gitu, karena posisi gitu juga lagi sedang pergi gitu. Jadi bersyukur sekali kalau sampai saat ini bisa terus setia gitu ya, ikut dalam Growing Together. Dan satu hal lagi yang menjadi bersyukurnya saya itu ada kesempatan untuk melayani sebagai fasilitator. Pengalaman saya kesempatan melayani sebagai fasilitator itu sempat dalam tanda kutip ditinggal dengan partner gitu ya. Tetapi dari situ saya memaklumi bahwa dari teman-teman Sabda itu sudah sibuk gitu ya. Jadi mereka, dan karena itu saya senang gitu ya bisa membantu mereka untuk boleh melayani sebagai fasilitator. Dan harapan saya ke depan di tahun 2024 itu lebih banyak lagi GT, tidak cuma GT1, GT2 gitu ya, tapi bisa ada kelompok yang lain gitu. Karena ini satu komunitas di media sosial gitu ya, yang bermanfaat gitu loh. Kan sayang gitu ya kalau teman-teman yang lain gitu nggak bergabung gitu loh. Jadi itu harapan saya ke depan sih. Itu aja. Terima kasih Kak Nikos. Terima kasih Bu Lina, thank you. Oke, terima kasih untuk sharing-sharingnya teman-teman. Kiranya rekan-rekan semuanya kiranya bisa selalu menjadi berkat ya. Nggak cuma di GT tapi juga di komunitas yang lain. Jadi di komunitas di gereja masing-masing. Oke, berikutnya kita akan mendengar pemaparan tentang GT 2024. Oke. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Evi seperti biasa. Juga akan ada refreshment sedikit nih. Cepat aja, nggak apa-apa Bu. Silakan. Oke, terima kasih banyak Nikos, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyampaikan kesan pesannya tentang Growing Together 2023. Tetapi bagaimanapun juga kita harus
move on, memasuki tahun 2024. Oleh karena itu ya, Growing Together sudah siap juga untuk memasuki tahun 2024 bersama dengan rekan-rekan semua, bukan hanya rekan-rekan yang hadir saat ini, tetapi kami harap juga keluarga Growing Together akan bertambah juga ya pada tahun 2024 nanti. Ya, kami sangat bersyukur ya, dan saya lihat kita semua bersyukur pada hari ini bahwa latar belakang diadakannya Growing Together ini sungguh-sungguh dapat terwujud, dan kita bisa melihat satu visi yang Tuhan berikan ketika membentuk kelompok Growing Together ini tentang bagaimana seharusnya saya atau kita semua hidup sebagai orang Kristen pada era yang berubah pesat saat ini ya, terutama dengan segala kemajuan teknologi dan juga segala hal yang lain. Dan kita bisa melihat dari sharing Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini juga sangat-sangat tercapai ya dari Growing Together ini, dan berdasarkan itu dari visi dan misi dari Growing Together ini juga, di mana Growing Together ini bisa menjadi komunitas belajar Kristen ya, yang sehati sepikir untuk hidup bertumbuh di dalam Kristus. Itu juga sangat tercapai dari testimoni Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari tim Sabda pun sangat-sangat merasakan ucapan syukur yang luar biasa ya dari bertumbuhnya dan berkembangnya kelompok Growing Together ini, dan visinya juga perlahan-lahan kita lihat juga bisa terwujudkan. Misinya yaitu untuk belajar, berbagi, dan bertumbuh dalam kasih Kristus dengan kita mendiskusikan topik-topik yang relevan, topik-topik yang berpusatkan pada Kristus, itu juga bisa tercapai lewat sharing Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya bisa memberikan, atau bahkan mungkin ada juga yang membagikan hidupnya ya, dari setiap pertanyaan atau diskusi, sehingga teman-teman yang lain juga bisa menikmati hidup yang berkelimpahan ya dari persekutuan kita bersama di Growing Together ini, dan bisa menikmati hidup yang penuh vitalitas, sukacita, dan alkitabiah. Wah, puji Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur. Dan kita juga bisa melihat bahwa kita berusaha juga mengaplikasikan firman Tuhan lewat kelompok Growing Together ini adalah besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Kita saling berbagi, nggak ada yang pelit berbagi ilmu, nggak ada yang pelit berbagi sharing pengalamannya, bahkan bukan hanya pengalaman suka, bukan hanya pengalaman yang bagus ya, tetapi juga pengalaman-pengalaman yang mungkin secara dunia dianggap gagal, kita juga mau bagikan, dan itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita semua untuk bisa bersama-sama. Yuk kita maju sama-sama ya untuk semakin lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Wah, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sama-sama ya sudah berjalan di Growing Together 2023, dan tahun 2024 masih dengan latar belakang yang sama, dengan visi misi yang sama, dan dengan dasar firman Tuhan yang sama. Kita akan memasuki Growing Together Januari 2024, dan tadi sudah banyak mengatakan kata harapan ya. Karena kita semua pasti sangat berharap ya. Ketika memasuki tahun baru itu penuh dengan harapan ya. Tetapi ya, kami memilih 2024 tanda tanya harapan. Dengan topik mingguan ada evaluasi, resolusi, planning, iman ya, berdasarkan firman Tuhan dari Ibrani yang ke-11. Untuk topik yang pertama, kita akan sama-sama membahas pada tanggal 8 sampai 13 Januari itu tentang evaluasi. Kita akan lihat apa sih arti pentingnya evaluasi? Apakah semua teman-teman juga memang melakukan evaluasi dalam kehidupannya? Ya, kita mau bersama-sama menengok 2023 dan melihat ucapan syukur untuk kita bersama-sama memasuki 2024. Lalu pada minggu yang kedua ada tentang resolusi. Ya, apa sih resolusi ini gitu ya? Perlukah itu? Itu mitos atau fakta sih sebenarnya orang-orang yang suka melakukan atau membuat resolusi gitu ya? Ataukah itu hanya hal sia-sia di awal tahun, karena nanti udah pertengahan tahun pun sudah loyo itu resolusinya ya. Dan kita akan lihat bagaimana resolusi, bagaimana Alkitab juga berkata tentang resolusi. Kita akan bahas sama-sama di minggu kedua bulan Januari. Lalu pada minggu yang ketiga, pada tanggal 22 sampai 27 Januari, kita akan sama-sama melihat bagaimana evaluasi dan juga resolusi bisa menolong kita untuk membuat satu rencana. Apa sih gunanya? Sekali lagi, apa sih dasar Alkitabnya? Dan bagaimana planning yang relevan dengan perkembangan nanti kita memprediksi 2024 ini perkembangannya seperti apa? Tadi sudah banyak yang bilang akan panas, akan sulit, dan sebagainya. Gimana kita menyusun planning dengan itu? Dan kita akan sharingkan bersama-sama. Lalu yang terakhir pada minggu yang keempat pada tanggal 25 sampai 30 Januari kita akan sama-sama berbicara tentang iman. Pentingnya kita punya iman, pentingnya kita meletakkan segala sesuatu kita di dalam iman kita kepada Tuhan. Apakah kedepannya akan semakin sulit? Tadi sudah banyak yang berkata mungkin semakin sulit, mungkin akan sulit berharap untuk hal yang baik ya. Mungkin akan sangat sulit berharap bisa bernapas lega dalam segala perkembangan yang ada terjadi tahun 2024 nanti. Tetapi mari kita sama-sama ya, dari sharing, dari firman Tuhan, kita mau belajar apa artinya kita beriman dalam menjalani kehidupan tahun 2024 ini dan masa yang akan datang.
Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, ringkasan sedikit tentang Growing Together pada bulan Januari nanti, dan kami berharap juga semua yang hadir pada hari ini bisa join bersama dalam Growing Together bulan Januari ya. Lalu juga akan banyak lagi rekan-rekan yang baru yang datang. Setelah ini mungkin akan mengabarkan tentang Growing Together kepada rekan-rekan yang lain. Sangat dipersilahkan supaya semakin banyak juga orang yang bisa bertumbuh bersama kita pada tahun 2024. Dan nanti akan ada pengarahannya ya, pengarahan untuk Growing Together bulan Januari ini pada tanggal 5 Januari, jadi diharapkan kita semua bisa hadir bersama-sama. Sekali lagi, untuk menutup, untuk evaluasi 2023 dan memasuki Growing Together nanti 2024, kami dari Yayasan Lembaga Sabda mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Growing Together, kelompok Growing Together, kepada fasilitator pendamping yang sudah bersama-sama melayani bersama dengan kami, kepada rekan-rekan dari balik layar, Nikos ya juga sebagai penanggung jawab dari Growing Together ini, dan teman-teman lain. Ya, kami dari Yayasan Lembaga Sabda mengucapkan banyak terima kasih. Maju terus, ya. Mari kita terus bertumbuh bersama dalam kelompok Growing Together ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Evi untuk pemaparannya. Top markotop ya, tema untuk Januari nanti, dan itu bisa untuk membuat kita semakin penuh vitalitas dan juga semangat untuk memulai tahun 2024. Harapan? Gimana harapannya? Oke, nanti kita akan diskusikan di Januari. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Itu tadi adalah wrap dari Growing Together 2023 dan juga sedikit tentang Growing Together 2024. Sekarang kita masuk ke Natal Growing Together. Nah, ini sudah ditunggu-tunggu juga dari rekan-rekan yang lain. Oke, kita bisa merasakan sukacita dan kita akan mendengarkan renungan Natal Joy to the World dari Mas Bima. Silakan Mas Bima. Oke, thank you Nikos. Baik Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Shalom semuanya. Semuanya bersukacita ya hari ini. Kali ini merupakan salah satu dari topik GT di Advent kemarin ya, yaitu apa? Joy. Yang masih ingat? Ya, oke. Ada yang masih ingat Bapak Ibu topik dari Advent kemarin apa saja? Nah, silahkan ditulis di kolom komentar ya, yang masih ingat. Oke. Tadi kita sudah nyanyiin juga bersama-sama Joy to the World, sukacita bagi dunia. Baik, Bapak Ibu, untuk dasar ayatnya, ini nanti Bapak Ibu bisa, dan rekan-rekan semuanya bisa baca secara pribadi ya, dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Nanti silahkan dibaca pribadi karena ini waktunya singkat ya, dan kita mungkin tidak akan memungkinkan untuk membaca ayatnya. Baik, Bapak Ibu dan rekan semuanya, ketika Natal, setiap orang pasti menyambut dengan sukacita ya. Waduh, ada banyak yang mulai memasang pernak-pernik Natal, pohon Natal, baik mendekor rumahnya, mendekor gereja, dan sebagainya. Namun, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, apakah hal itu mencerminkan sukacita Natal yang sejati kira-kira? Kira-kira. Bisa jadi ya, Natal itu bisa kehilangan maknanya ya, karena pesan Natal tergantikan dengan kemeriahannya. Jadi ya pesan Natal bisa tergerus karena kemeriahannya tersebut. Lalu sukacita Natal yang bagaimana atau yang seperti apa yang harus kita rasakan, dan mengapa kita harus bersukacita ketika menyambut Natal atau memperingati Natal? Nah, baik Bapak Ibu dan Saudara semuanya, dalam perikop kali ini kita akan mempercepat ya, secara cepat saja untuk renungannya pada saat ini. Nah, ini perikopnya menceritakan pada suatu Natal ada malaikat Tuhan, ya ini pada malam hari ya, malaikat Tuhan itu mendatangi para gembala yang sedang menggembalakan ternaknya di padang, itu di ayat 8-9. Nah, banyak orang yang bertanya, mengapa para gembala yang didatangi oleh malaikat? Ada yang berkata bahwa karena nanti Yesus akan menggembalakan manusia untuk datang kepada Allah. Ada juga karena keselamatan yang diberikan Yesus itu diberikan untuk semua orang, termasuk juga orang-orang kecil, termasuk untuk para gembala. Oke, semuanya boleh berpendapat dan semuanya mungkin tidak salah juga ya kita ketika interpretasi itu diberikan terkait hal ini. Tapi yang jelas ada satu berita sukacita bagi seluruh dunia atau bagi seluruh bangsa yang diberitakan malaikat kepada para gembala ini, yaitu apa? Di ayat 11 dikatakan akan ada kelahiran juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, itu saya bold ya.
Juru selamat. Jadi ini kelahiran juru selamat itu berarti kita melihat bagaimana identitas Yesus pada waktu itu. Dia mendapatkan identitas atau mendapatkan jabatan sebagai juru selamat atau penyelamat dunia, yaitu Kristus. Ya, ini kata dari Kristus ya. Dan Tuhan. Nah, ini penting sekali buat kita semua, pesan bahwa sejak dari awal malaikat menyatakan siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan. Di sini dikatakan juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kenapa kota Daud? Karena ini berkaitan dengan apa? Nubuatan para nabi, yaitu dari keturunan Daud. Nah, ini penting, hal ini penting untuk bagi kita untuk memahami siapa Kristus atau siapa Yesus yang lahir pada waktu itu. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk misi menyelamatkan dunia. Dia lahir menggenapi nubuat dari perjanjian lama terkait kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Nah, itu ya berita sukacita yang diberitakan oleh malaikat kepada seluruh dunia, seluruh bangsa kepada para gembala pada waktu itu. Nah, sebelum para gembala merespon, ada respons bala tentara surga datang. Sejumlah besar bala tentara surga memuji dan memuliakan Allah pada waktu itu. Di ayat 13 dan ayat 14 ya. Jadi ada sukacita besar dari surga atas kelahiran Yesus. Dan ini menjadi sebuah bentuk konfirmasi bahwa ya memang yang datang itu adalah Tuhan dan itu akan membawa sukacita besar bagi dunia. Jadi sebelum dunia bersukacita, ternyata surga sudah bersorak-sorai melalui para malaikatnya yang datang pada waktu itu. Jadi memang kelahiran Yesus membawa sukacita di bumi maupun di surga. Karena apa? Akan menjadi penyelamat bagi umat manusia. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu apa yang menjadi respons gembala pada waktu itu. Yang pertama, mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus di ayat 15 sampai 16 ya. Ya, jadi berita respons tentang kelahiran Yesus itu mereka sangat antusias untuk menemui Sang Yesus yang sudah diberitakan oleh para malaikat ini. Jadi bagi kita Bapak Ibu memang berita apa ya, ketika kita menyambut Natal itu memang kita harus sambut dengan antusias untuk kita mau datang menemui atau kembali kepada Yesus. Ini satu pesan yang bisa kita terima dari respon pertama ini. Lalu respon yang kedua, mereka memberitahukan apa yang sudah mereka dengar tentang anak atau bayi Yesus itu kepada Maria, kepada orang-orang yang pada waktu itu sedang bersama-sama dengan bayi Yesus. Jadi para gembala pada itu bersaksi tentang berita kelahiran Yesus yang sudah diberitakan oleh malaikat kepada mereka. Jadi ini penting juga bagi kita Bapak Ibu bahwa ketika kita sudah mendengar berita tentang keselamatan dari Yesus, ya itu harus kita saksikan juga kepada orang lain. Supaya berita ini, sukacita ini juga diterima oleh orang lain. Supaya orang lain juga boleh menerima keselamatan, sukacita keselamatan yang daripada Kristus Yesus yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Lalu respons mereka yang ketiga yaitu memuji dan memuliakan Allah. Ini setelah mereka pulang ya, memuji dan memuliakan Allah atas berita dan kebenaran. Karena mereka sudah sendiri menyaksikan bahwa berita yang disampaikan oleh malaikat itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Jadi mereka memuji memuliakan Allah atas berita dan kebenaran yang sudah mereka terima dari kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat bagi dunia. Jadi memang harusnya ya ketika kita sudah benar-benar merasakan, mengerti, mendengar dan juga merasakan sendiri bagaimana keselamatan yang sudah kita terima, itu harusnya membawa sukacita kita di dalam Allah melalui sukacita dalam hidup kita melalui sukacita Allah ini. Nah, ini respons dari para gembala yang sedang mendengar dan merasakan dan melihat langsung bagaimana berita itu benar-benar terjadi. Selanjutnya, nah bagi Bapak Ibu, pelajaran apa sih kira-kira yang kita dapat dari renungan singkat ini? Bahwa berita Natal adalah sukacita besar bagi seluruh dunia. Karena Allah telah datang ke dunia dalam diri Yesus untuk misi menyelamatkan manusia dari dari segala bangsa yang ada di dunia ini. Jadi berita sukacita ketika menyambut Natal bukan hanya sekedar karena kemeriahannya saja, tetapi kita akan menyambut karena Yesus yang adalah Allah datang ke dunia untuk misi menyelamatkan kita dan bahkan menyelamatkan umat manusia yang ada di segala bangsa ini. Nah, kira-kira aplikasi apa yang kita bisa dapatkan melalui renungan singkat kita pada saat ini?
Ya, seperti para gembala, momen Natal ini kita respons dengan datang dan mendekatkan diri kepada Yesus Kristus, sang pusat dari semua rangkaian Natal ini, perayaan Natal ini. Lalu, berita Natal adalah berita keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus yang harus kita sampaikan juga kepada orang lain. Jangan hanya berhenti kepada kita, tetapi harus kita beritakan juga kepada orang. Lalu selanjutnya, mari kita bersukacita dengan ucapan syukur atas segala keselamatan yang sudah kita terima melalui kedatangan Yesus yang sudah menebus dosa kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu mungkin sedikit banyak ini ya renungannya karena memang harus singkat. Jadi kiranya ini menolong kita untuk memaknai Natal yang sejati dan kita bisa benar-benar bersukacita atas kelahiran Yesus Sang Juru Selamat bagi dunia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Nikos. Terima kasih Mas Bima untuk renungannya. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua mengingat kembali alasan kita Natalan apa yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan hal-hal yang lain. Oke, kita akan mendengarkan nih ada kado Natal bukan untuk kita, cuma untuk Tuhan Yesus Kristus yang akan disampaikan oleh beberapa anggota dari Growing Together. Yang akan menyampaikan kado Natalnya ada Ibu Deborah, lalu dilanjut oleh Ibu Rahayu Utami, lalu juga dan terakhir ada Kak Cika. Kita akan ke Ibu Deborah Rina dulu untuk puisi Natal. Bu Deborah sudah siap on mic untuk membacakan puisinya? Oke. Silakan on mic, Bu, untuk bisa membacakan puisinya. Ada di layar sudah puisinya. Ya, Bu Deborah unmute dulu. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Salam. Halo, Bu. Akan persembahkan puisi ini untuk Kristus, kado untuk Kristus. Akan bacakan. Aku bertemu Tuhan di pagi hari. Waktu terbaik dalam hariku. Ia hadir bak sinar mentari. Sentuhannya kurasakan dalam hatiku. Sepanjang hari hadiratnya ada. Sepanjang hari ia besertaku. Dan kami berlayar dengan tenang. Di laut yang ganas, sungguh kapal lain terhempas dan terpukul. Kapal lain begitu payahan. Namun angin yang nampaknya menghantam murka membawa bagi kami damai dan sukacita dan sejahtera. Lalu ku teringat pagi yang lain dengan penyesalan hati yang dalam. Kala kemudiku tak lagi mantap, membawa bagi karena Sang Juru Selamat ku tinggal di belakang. Jadi kini ku tahu rahasianya. Sang Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Aku harus mencarinya di pagi hari untuk bersamaku sepanjang hari. Karena Kristus telah menguasai hatiku. Aku sungguh mencintainya. Selamat Natal, sahabat Sada. Terima kasih. Yeay, kita beri tepuk tangan juga nih untuk Bu Deborah. Terima kasih untuk puisinya, sangat indah sekali Bu Deborah. Dan kita akan lanjut juga dari puisi Bu Deborah, kita akan move ke lagu Natal di Hatiku yang akan dibawakan oleh Bu Rahayu Utami. Ada juga liriknya di slide kali ini. Silakan. Shalom, selamat siang semuanya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Terima kasih untuk dikasih kesempatan, kasih kado Natal buat Tuhan Yesus di Natal Growing Together. Pas saya dikasih pilihan,
ternyata pilihan di lagu yang saya bisa karena ini mendadak banget gitu. Saya cuman bisa nyanyi sedikit dan main gitar sedikit, biarlah ini menjadi berkat buat semuanya dan kado ini menyenangkan hati Tuhan. Seperti Kasih aplaus teman-teman. Terima kasih Bu Rahayu untuk pujiannya. Terima kasih untuk suaranya yang indah untuk menyanyikan lagu Natal di hatiku. Terima kasih Bu Rahayu. Oke, yang berikutnya ada dari Kak Cika yang akan memberikan kado juga. Kak Cika sudah siap? Sudah. Oke. Bisa dihidupkan? Oke. Ya, shalom rekan-rekan semua. Aku bikin gift karena bingung mau bikin apa ya gitu. Kalau bikin puisi udah lama nggak nulis. Kalau nyanyi, yang main gitarnya lagi kuliah. Oke, jadi makna dari gift ini aku mungkin jelasin dikit ya tulisannya karena mungkin terlalu kecil di layar. Jadi intinya selama tahun ini gitu, baik ketika kita ngikut Growing Together atau mungkin ikut kelas-kelas lainnya di Sabda, atau mungkin untuk orang tua, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk rekan-rekan semua, gitu ya, kerabat handetolan, pasti kita pengen, kita tuh mau berubah gitu, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, baik dalam tindakan, perbuatan, tutur kata, pokoknya dalam setiap aspek kehidupan bisa mencerminkan serupa seperti Tuhan Yesus gitu. Nah, kado terindah dalam hidup kita itu adalah ketika kita bukan cuma bisa berjanji gitu, tetapi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan gitu. Dan itu nanti seiring berjalannya waktu, untuk kepada siapapun yang kita buat janji itu, mereka pasti akan lihat gitu. Wah, udah berubah ya gitu. Wah, yang contoh misalnya dulu suka berbohong misalnya, atau mungkin suka bikin jam karet janji sama orang gitu.
tiba-tiba udah jadi orang yang jujur, orang berintegritas, terus jadi orang yang on time gitu. Nah, itu kan secara tidak langsung, gila ini kado Natal, keren banget dari lo ya gitu. Itu yang menjadi kado Natal bukan cuma buat aku secara pribadi, tapi juga untuk rekan-rekan semua. Kiranya untuk Growing Together tahun ini, yang sudah begitu banyak kita belajar gitu, bisa kita terapkan benar-benar, dan secara khusus untuk keluarga gitu ya, untuk keluarga inti, yang seperti aku jelasin di awal gitu. Mereka bisa berkata bahwa nggak sia-sia saya mengizinkan, nggak sia-sia saya menyetujui kamu ikut Growing Together, ternyata kamu udah perubahannya. Dan juga ya yuk kita sama-sama kita sharing gitu, dengan segala kemampuan kita, dengan segala apa yang kita punya, kita bisa bagikan semua materi di Growing Together. Dan untuk tahun depan, yuk kita belajar lebih excited lagi demi kemuliaan nama Tuhan. Itu aja dari aku, sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih Kak Cika. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memberikan kadonya, Bu Deborah, Bu Rahayu, Kak Cika, luar biasa sekali, dan kiranya kita bisa terus menghidupi firman Tuhan di dalam momen Natal ini secara khusus ya. Oke, jadi ini ada slide berikutnya, pesan Natal yang akan saya kasihkan ke teman-teman juga dari Lukas 2 ayat 10-11, nanti bisa dibaca. Tapi intinya janganlah takut, karena ini konteksnya malaikat kasih ke gembala. Aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar bagi seluruh semua bangsa. Karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih untuk semuanya, dan kami juga dari Sabda mengucapkan Selamat Natal 2023 dan juga menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan juga kiranya kita bisa menyambut 2024 dengan harapan baru dan tentunya bersandar kepada Kristus. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya.